Saat ini saya sedang bersama dengan teman-teman dari Stand Up Indo Banjarmasin. Itu dia. Ini dilakukan tepat setelah Komodo Menoy selesai 2 pertunjukan. Dikerjain malam-malam karena besok subuh udah mesti berangkat lagi ke Balikpapan. Seperti biasa sharing komunitas, tapi sharingnya gue rekam supaya yang bukan anak komunitas tetap bisa belajar stand up. Silakan nanya apapun terkait stand up, pakai mikrofon biar masuk sini. Silakan, mau nanya apa? Boleh. Itu Alip di situ. Yuk, siapa yang mau nanya? Silakan. Nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa. Tapi ngapain kita nongkrong nih? Ayo apa? Bebas mau nanya soal apa, mumpung ada Alip atau Rio. Bang, aku deh bang, tanya bang. Ya silakan. Aku minta saran aja bang buat komika yang baru banget nih, kayak aku bang. Emang lu berapa lama? Dari 2019. Oh iya ya, baru ya. Baru bang. Saran untuk lu. Tapi lu beneran pengen jadi stand up nggak? Iya bang, bener. Dari mana lu tahu? Suka banget soalnya. Jadi lu minta nasihat untuk terus jadi stand up comedian? Iya. Oke. Siapa namanya? Irfan ya? Irfan. Iya. Irfan minta dinasehatin sebagai stand up comedian. Pertama, kurangi ngewe Irfan. Jangan kayak Alip, lu lihat Alip ngewe mulu kerjanya. Lihat, nggak jelas. Untung pecah dia. Legend dia udahan. Nasihatnya adalah kalau lu pengen terus jadi stand up comedian, sebenarnya memungkinkan untuk hidup jadi stand up comedian, berkarir. Tapi waktunya nggak bisa lu potong kompas. Sebenarnya untuk jadi apapun dalam hidup yang sukses nggak bisa cepet, mesti lama nggak kelihatan uangnya, mesti lama nggak kerasa ketenarannya, mesti lama ngelewatin prosesnya. Hanya kalau lu cinta, lu bersedia lama, walaupun nggak ada duitnya, walaupun nggak ada ketenarannya. Kayak bikin YouTube, lu kalau mau bikin konten jangan berharap viral, jangan berharap AdSense. Kalau lu dari awal bikin video YouTube yang lu harapin viral, sakit hati lu ketika viralnya nggak datang. Sakit hati ketika AdSense-nya nggak ada. Lu bikin konten yang lu suka, sehingga ada yang nonton dan nggak ada yang nonton, lu bikin terus. Stand up juga kayak gitu. Kalau di sini berharap tenarnya, berharap duitnya, berhenti lu. Tapi kalau lu emang seneng stand up, lu jalanin terus walaupun nggak ada duitnya. Dan lama, kenapa? Karena duitnya datang kalau lu bagus. Semua gitu kok. Duit hanya datang kalau lu bagus. Kalau lu nggak bagus, nggak datang duitnya. Gimana caranya bagus? Butuh waktu. Ada yang berbakat, ada yang jenius, tapi kan nggak semua orang jenius. Jadi kalau lu atau siapapun pengen jadi stand up comedian, fokus aja sama keseniannya. Tiap hari nulis, atau sesering mungkin nulis, sesering mungkin open mic. Dan ini selalu gue jadiin usul, tapi nggak pernah dilakuin, tapi gue usul. Rajin-rajin naruh materi stand up lu di internet. Siapa yang tahu lu sih? Lu berapa orang beli tiket kadang lihat poster? Siapa yang beli tiket kadang lihat poster? Kecuali lu terkenal ya. Kalau misalkan Panji gitu ada posternya, oh si Panji gue tahu. Tapi kalau lu nggak terkenal, gimana caranya orang berharap beli tiket lu? Tahu stand up lu aja kagak? Emang lu pernah beli sepatu? Seorang bilang, beli dong sepatu. Kayak gimana sepatunya? Beli dulu. Mana ada yang mau beli? Stand up juga kita mikirnya gitu kan. Kasih lihat dong stand up kayak gimana. Ya beli tiket. Lah aneh lu. Siapa yang mau kayak gitu? Taruh lah materi stand up lu di internet. Terus katanya, ntar kan masih bisa dipakai lagi bang. Lah emang lu gak nulis lagi? Kalau emang pengen jadi stand up comedian, berarti kan lu harus lucu selalu. Setiap saat, setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Di Banjarmasin, di Jakarta. Untuk itu kan lu butuh joke banyak. Kalau lu cuma punya 15 menit seumur hidup, gak bisa hidup jadi stand up comedian. Tapi sabar. Gue juga sampai titik seperti ini karena orang gak ngitung masa-masa gue jadi penyiar soalnya. Masa-masa gue jadi penyiar tuh ngebantu dalam public speaking gue. Gue udah 10 tahun jadi penyiar, baru belajar stand up. Di siaran pun diajarin sebenarnya. Di siaran tuh ada colekan isi punchline. Dari siaran udah diajarin itu. Jadi orang gak ngeliat itu. Proses gue panjang. Kalau diukur-ukur jadi kayak gini tuh dari 2001. Nah lu sabar aja. Gak usah buru-buru. Kalau emang bener suka stand up. Dan gak harus langsung 100% di stand up. Kalau gak ada duitnya. Tapi lu pengen tetap stand up kan? Kerja aja.
Kerja untuk membiayai karyanya. Nanti karyanya akan balik ngebiayain kita pada waktunya. Jadi kerja aja supaya dapur ngebul terus sambil terus stand up. Ya. Oke, thank you. Siapa lagi mau nanya? Pak Alip, ada yang mau disampaikan? Ada tambahan? Enggak. Oke, siapa lagi mau nanya? Ku mau terbang. Ini mikrofonnya yang ini ya? Ya, di bagian ini. Bang Panji, kan kalau di Jabodetabek itu kan open mic banyak tuh. Jadi setlist tuh gampang matangnya gitu karena open mic keliling. Nah, ada tips nggak Bang buat yang di sini kan open mic-nya tiap minggu tuh, seminggu sekali. Nah, buat cepat matangnya itu ada tips nggak? Kalau di Jabodetabek kan diungguli dengan itu kan. Nama lu siapa? Abdi. Abdi. Iya. Hampir setiap kota pertanyaan sama dan jawaban gue sama. Yang bilang komunitas tuh cuma boleh bikin 1 open mic seminggu siapa? Bikin aja. Jangan kayak ada kafe, bikin open mic dulu di tempat saya. Oh sorry, saya setiap malam minggu udah ada di tempat ini. Bikin aja, nggak ada yang bilang cuma boleh 1. Nggak ada yang bilang cuma anak stand up Indo doang yang boleh bikin open mic. Lu ngomong sama komunitas stand up Indo Banjarmasin, terus nggak mau, bikin aja sendiri. Yang lu bela apa? Kebutuhan lu kan. Kalau mereka bilang, ih aneh lu nggak solider, ya. Lu mau latihan nggak? Gua ajak bikin open mic lu nggak mau. Gue bikin open mic sendiri dibilang nggak solider. Emang lu cukup open mic sekali seminggu? Kan enggak. Bikin aja, siapa yang bilang cuma boleh 1? Bikin aja. Seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Malah menurut gue bukan cuman harus lebih sering bikin open mic, komunitas harus lebih sering bikin acara berbayar. Kalau enggak kejebak lu. Kejebak sama nggak ada progresi gitu. Kalau orang bayar, karena di Jakarta udah mulai ada tren gitu kan, kayak apa acara-acara berbayar kayak eksplisit gitu. Terus komedi apa tuh ya? Bukan komedi Sunday. Apa tuh bikin? Komedi Jangkis. Anak-anak mulai bikin kayak begituan. Bikin aja di sini. Yang open mic-nya bagus-bagus lu dorong ke sana. Supaya orang juga open mic ada tujuannya gitu. Sebulan sekali ada acara komersil. Tapi menurut gue, nggak ada yang bilang komunitas itu cuma boleh sekali. Kalau misalkan kafenya bilang, jangan dong. Kan udah janji sama gue, di apaan lu? Lu juga hidup nggak dari acara komedi gue juga nggak hidup dari acara komedi lu. Gue boleh dong bikin lagi. Untuk kebutuhan gue nggak apa-apa. Makanya itu yang akan membuat orang jadi lebih sering latihan. Di sisi lain, kalau nggak ada itu, menurut gue jadi banyak ngambil job. Bukan ngambil job. Nawarin diri untuk stand up. Walaupun nggak ada duitnya. Ada acara, ini cerita favorit gue. Orangnya sekarang udah jarang stand up. Tapi dulu ada orang namanya Yudakan. Tahu Yudakan nggak? Dia itu setiap kali ada panggung dinaikin, walaupun sebenarnya bukan panggung stand up. Di Cirebon lagi ada midnight sale di sebuah department store, ada panggungnya kan. Nanya sama orang department store, boleh naik nggak gue stand up? Stand up deh. Sambil orang pada belanja. Nope juga kayak gitu, awet cerita. Nope tiba-tiba nawarin diri nongol di food court, nyanyi Indosiar, stand up gitu-gitu. Nyari kesempatan, ada kesempatan ambil aja. Jam terbang, ada istilahnya kan 10.000 jam terbang. Kalau udah ngeliatin 10.000, lu bisa jadi expert. Berarti kan kita butuh nambah jam itu. Nggak bisa nunggu orang lain. Orang lain mah terserah deh sama karirnya, gue pengen jadi stand up comedian nih. Ya udah, usaha lebih aja. Kejawab Abdi? Ada tambahan? Nggak ada mulu. Ayo siapa lagi menanya? Ini punya gue apa sih? Punya gue apa? Yuk siapa lagi? Sadar. Ya. Takut salah itu. Bang, mau Ya, tanya. Saya kan profesinya ASN nih. Kadang-kadang bikin materi itu takut menyinggung institusinya, Bang. Apa memang harus, kan karena biasanya kita harus yang dekat-dekat aja. Kebetulan keresahannya memang di bidang itu gitu loh. Tapi tetap nantinya kebanyakan nyebut nama, nyebut institusinya, kadang-kadang bisa kesenggol perilaku buruknya. Nah, itu gimana kira-kira memperhalus jokesnya biar nggak tersinggung lah. Memang sebenarnya pasti tersinggung lah. Oke, itu aja Bang. Siapa namanya tadi dulu Pak? Arya. Arya. Ini terdengar aneh nih Arya. Tapi coba pelajarin warkop deh. Tapi bukan warkop film. Warkop tuh lu suka nemu tuh filenya tuh, kadang-kadang di YouTube ada. Waktu dia manggung-manggung, dia sebenarnya main gak aman.
tapi dengan cara nggak langsung. Jadi dia selalu pakai perandaian. Dia ganti sosok ini sebagai apa. Sebenarnya semua orang tahu dia lagi ngomongin pemerintah misalnya. Semua orang tahu dia lagi ngomongin polisi. Tapi diganti sama yang lain. Waktu itu Pak Indro pernah bilang, ini waktu zaman Coki sama Muslim sempat rame. Pak Indro bilang sama gue, kalau lu mainnya nyerempet-nyerempet, jangan kaget kalau nabrak, kata dia gitu. Lu main nyerempet nih, pas nabrak lu drama. Kan lu sendiri yang mainnya nyerempet-nyerempet, kata Pak Indro. Kalau Warkop emang gak nyerempet-nyerempet, Warkop selalu main cantik. Nah tapi itu berarti penulisan lu tuh jauh lebih rumit. Karena lu harus mikirin analogi, majasnya jadi lebih kompleks. Tapi itu konsekuensinya kalau emang pengen ngomongin yang dekat-dekat. Tapi yang dekat-dekat itu tidak hanya tempat kerja. Bahkan kalau gue boleh berargumen, tempat kerja masih di permukaan. Lu masih bisa ngomongin soal ketakutan, thank you. Ketakutan lu, keresahan lu, kenapa lu jadi ASN, siapa yang nyuruh jadi ASN. Ada banyak yang masih bisa lu gali yang dekat juga. Karena ngebahas ASN tuh masih di level kayak Rio ngebahas Satpam. Suatu hari Rio gak akan bahas Satpam lagi. Dia akan bahas yang lain lagi, yang lebih dalam mungkin. Jadi kalau masih mau ngomongin ASN mesti cantik. Tapi gue usul lu bisa ngomongin lebih banyak dari itu. Nggak usah khawatir. Yang dekat itu banyak. Ya, oke. Siapa lagi? Saya Bang Panji, mau tanya. Ini mengenai yang terkait yang open mic yang kenapa setiap minggu harus setiap minggu, nggak ada yang wajibkan kan? Nah, kan kalau di sini Mas Panji, kalau pernah kami open mic 1 minggu 2 kali, di tengah minggu sama di akhir minggu. Nah itu kami kesusahan itu Mas Panji dalam ngumpulin penontonnya. Nah, kan nggak munafik juga nih kan kita pengen latihan open mic. Kalau penontonnya banyak kan agak semangat. Dan kalau misalnya menurut kami pribadi nih, misalnya penontonnya dikit dan itu aja kayak kurang semangat kayak gitu Bang Panji. Nah menurut Bang Panji, apakah tetap open mic di umum setiap sering tuh nggak 1 minggu sekali, atau open mic internal komunitas saja untuk gitu sih, untuk bikin materi dan lain-lain. Terima kasih. Tapi lu tahu kenapa open mic lu sepi? Open mic sepi. Ya kan lu bilang kan, Ya, lu pernah bikin seminggu 2 kali tapi yang datang dikit kan? ya Bang. Tapi lu tahu kenapa? Enggak tahu Bang. Nggak mungkin, nggak mau ngaku aja. Tahu kenapa? Karena lu nggak lucu. Nggak percaya pasti. Kaget. Kaget. Kalau lu lucu kan pasti orang datang lagi. Kalau lu lucu pasti dia cerita sama 1 orang lagi. 1 orang itu sepakat lu lucu, dia cerita sama 1 orang lagi. Ngaku aja. Emang pada nggak lucu dan nggak konsisten lucunya. Iya Bang. 1, kedua, kalaupun lu lucu, lu nggak bilang. Siapa di sini yang rutin ngupload video stand up-nya seminggu sekali angkat tangan? Siapa yang tahu lu lucu anjing? Aneh sih, nggak ngerti gue mana komunitas yang nggak mau naikin stand up-nya, bingung gue. Yang lu harapin apa? Apa yang lu harapin? Lu pengen dapet job stand up kan? Terus lu nggak mau bilang lu stand up? Ini kan kayak cocok tanam gitu. Lu pengen makan jagung, terus lu nunggu. Siapa yang mau ngasih lu jagung? Tahu orang tahu lu pengen makan jagung aja enggak? Tapi kalau lu nanam bibit jagung, orang ngelihat lu nanam bibit jagung, kadang-kadang jagung dapat dari yang lu tanam, kadang-kadang orang lihat, oh ini orang pengen jagung kayaknya. Nanamnya jagung mulu. Iya kan? Kalau yang lu tanam tebu, padahal lu pengen makan jagung, ya kan yang bego lu. Gue pengen makan jagung nih, yang lu tanam apa? Tebu. Ya nggak akan datang. Gue lihat sosmed lu, gue tanya, lu pengen jadi apa? Pengennya apa? Pengen dapat job stand up. Gue lihat Instagramnya isinya masak-masak sama kucing-kucing doang. Mana ada job? Aduh ini masuk akal. Di mana nggak masuk akal di mana coba? Gue nggak ngerti. Nggak masuk akal di mana? Lu pengen dapat job stand up, bilang lu stand up comedian. Lu pengen dibeli tiketnya, bilang lu show-nya lucu. Lu pengen open mic-nya lucu. Kapan lu pernah ngasih tahu open mic lu lucu? Come on man. Come on. Make sense. Nggak susah. Kalau lu lucu, kasih tahu orang lucu. Kalau orang tahu lucu, orang datang. Tadi ada 2 orang dari komunitas ini udah pada datang. Udah dikasih tahu tuh suruh datang. Kita cek aja. Kalau ternyata gara-gara gue suruh datang terus jadi ada pelonjakan, tapi lama-lama turun lagi, lu tahu masalahnya berarti apa? Berarti nggak lucu. Lu punya toko baju,
Lu mau promo gila-gilaan juga, dan orang datang, pas hari pertama ngeliat, ya gila bajunya kayak gini, besok juga nggak datang. Atau gini deh, lu punya toko baju, minggu ini gue datang nih, gue lihat bajunya ini, oh ya, gue balik. Minggu depan gue datang, gue lihat bajunya masih sama, orang masih sama, gue balik. Minggu depan gue lihat lagi, anjing, bajunya masih sama, balik lagi nggak gue? Enggak, ngapain orang bajunya nggak ganti? Sama kayak jok lu. Ini racun-racun komunitas tuh anak-anak stand up yang open mic, nggak lucu, turun nggak kenapa-napa. Itu racun tuh. Kalau emang lu seneng bikin orang ketawa, lu turun nggak berhasil bikin orang ketawa, lu bingung tau, kenapa nggak ketawa ya? Anjing, kenapa nggak ketawa ya? Tapi kalau lu naik ke atas panggung, nggak lucu, turun nggak kenapa-napa, berarti lu naik ke atas panggung nggak pengen bikin orang ketawa. Tau nggak pengen apa? Pengen dilihat. Komunitas stand up itu isinya penuh dengan orang-orang yang pengen dilihat. Lu pengen dilihat, ada banyak tempat kesenian lain, tapi stand up tuh bikin orang ketawa. Jadi, lu pengen open mic lu banyak yang nonton, seringin latihan. Seringin aja bikin open mic. Open mic internal, eksternal, terserah istilah lu gimana. Di Amerika Serikat open mic banyak, open mic 20 sampai 30 open mic sehari. Itu baru open mic-nya. Acara berbayarnya 30 sampai 40 acara berbayar per hari. Open mic-nya emang gak ada yang nonton. Ngapain orang ada acara berbayar? Mereka memutuskan untuk sana. Yang bayar ya komika yang pengen naik. Yang nonton komika lagi, nggak masalah. Di New York ada satu tempat, gue bahas di video YouTube gue. Tempatnya cuman 3,5x3, nggak ada jendela, lebih mirip penjara. Itu salah satu tempat open mic paling rame, namanya Tiny Cupboard Studio 315, apartemen 315. Cuman muat 9 sampai 10 orang. Yang nonton tuh komika semua, tapi semuanya pengen latihan. Karena mereka cari tuh gimana caranya ngomonginnya. Keliling semuanya. Habis selesai open mic pindah ke tempat lain. Kenapa? Pengen sering latih cara ngomongnya. Nah lu mau bikin open mic, terserah deh, mau internal, mau di tempat lain, terserah. Tapi yang bikin open mic lu gak rame, karena lu gak lucu. Udah gitu aja, ngaku aja. Gak jahat gue nih. Tahu gak, di balik karir yang mentok itu, ada orang yang bilang bagus-bagus kok. Percaya gak? Di balik karir orang yang gak berkembang, ada teman yang bilang bagus-bagus kok. Padahal enggak. Aku cuma pengen bilang aja, kalau emang open mic lu sepi, berarti lu gak lucu. Jadi lu mesti bikin lebih lucu lagi. Dan kalau lu tahu lu lucu, cerita sama orang lu lucu. Nggak usah posesif sama materi stand up lu. Tahu nggak kenapa? Lu masih bisa nulis lebih bagus lagi, gue jamin. Yakin gue, kalau lu rajin nulis, lu masih bisa nulis joke lebih bagus lagi. Nggak usah posesif. Gue aja di New York nih, abis open mic, materi stand up gue taruh-taruh di Instagram 30 detik, 40 detik. Tahu nggak kenapa? Karena gue yakin gue masih bisa nulis yang lebih bagus. Santai aja. Ya. Kalau gue sih usul selalu sebanyak-banyaknya latihan. Yang berarti kalau bisa bikin banyak open mic, bikin aja sebanyak-banyaknya. Gue doain lu pada lucu semua. Amin. Jadi ntar Suci 11 isinya cuma dari Banjarmasin. Amin. Kita mah lempar tipis-tipis aja ya kan. Siapa lagi mau nanya? Ada tambahan dari abang-abangan? Alip sama Rio ada yang mau disampaikan? Ada tambahan? Ya, yang lucu aja ya. Nah, ini tips nih, ini tips. Ada banyak komunitas yang sebenarnya open mic-nya, peserta open mic-nya juga nggak lucu, tapi dia punya tulang punggung. Tulang punggungnya biasanya MC-nya yang lucu. Kayak di Jogja tuh, yang open mic juga kadang-kadang nggak lucu, tapi yang MC Yusril, Mukti, tulang punggungnya lucu. Senior-senior itu menyediakan diri untuk jadi tulang punggungnya. Open mic Jakbar kadang-kadang, Rigen kadang-kadang, Frimawan, abang-abangannya. Kenapa? Supaya jadi backbone open mic-nya. Yang datang tahu bahwa oh emang peserta-peserta ini mah mungkin joknya masih baru, tapi tulang punggungnya lucu. Nah sini juga mesti kayak gitu. Walaupun kalau gue usul sih zaman sekarang mah open mic MC sendiri aja. Berdua tuh buat apa gitu? Nggak membantu lu sebagai komika. Pikirin baik-baik, dengerin baik-baik. Nge-MC berdua di open mic tidak membantu lu bertumbuh sebagai komika. Sebagai MC bisa, tapi nggak membantu lu bertumbuh sebagai komika. Sendiri aja, open mic luar negeri juga sendiri kok. Sendiri dan belajar gimana caranya menguasai penonton, membuat mereka nempel sama lu. Komunitas tuh suka ngerasa kalau sendirian nggak lucu, jadi berdua. Nggak jadi lucu, nggak lucunya berdua.
Masih gak lucu tapi berdua gitu. Asik sendiri kadang-kadang ya. Sibuk sendiri nih. Penontonnya juga masih nggak nempel. Sibuk sama dirinya sendiri. Nah, tapi kalau mau solid, open mic-nya itu sebaiknya hostnya solid. Kalau mau berdua terserah sih, gue cuma nyaranin nggak membantu sebagai komika. Kalau mau berdua boleh, tapi hostnya solid. Beneran solid, jangan cuman kayak kalau di Ketawa tuh kadang Rais sama Ilham tuh lucu mereka. Tapi ada tuh komunitas-komunitas anjing tuh, udah 2 orang nggak lucu. Banyak banget. Waktu itu ini contoh favorit gue, tiap video beginian selalu gue cerita. Di stand up Indo Jakut ada 2 MC. Berusaha untuk mendapatkan perhatian penonton. Ada perempuan di depan. Mbak, tetenya gede banget, punggungnya nggak pegel, anjing kata gue. Perempuannya kesel banget, gue pengen naik panggung tuh minta maaf. Jadi kalau mau open mic-nya solid dan banyak yang nonton, tulang punggungnya harus ada di MC. MC-nya harus solid. Ya, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Boleh nanya beberapa kali kok. Bang, sekali lagi bang. Aku minta tips proses kreatifnya karena aku merasa ketika nulis setup terus nyari punchline-nya, patokannya kan yang 13 jenis punchline yang di buku pecahan. Kayaknya aku nemunya di jenis yang sama terus bang. Kayak ada beberapa jenis yang aku tuh susah banget untuk nemunya. Gitu. Misalnya aku paling lemah nyari analogi itu nggak pernah, jarang banget nemu gitu-gitu. Tipsnya gimana tuh bang? Untuk apakah memang perlu dikuasai semua jenisnya atau bisa fokus aja? Cuman aku takutnya monoton gitu bang. Gitu. Thank you bang. Biasanya tiap orang tuh punya jurus andalan. Nggak apa-apa punya jurus andalan. Tapi lu nggak bisa bikin spesial kalau cuman punya satu jurus. Udah gitu dong. Kalau lu tinju ya, cuman bisa jab, nggak bisa menang. Nah kan kita pengen bikin spesial. Susah tau bikin spesial cuman one liner doang misalnya. Jadi nggak apa-apa berat di satu teknik, tapi tambahin yang lain. Gue juga kok, gue ada banyak hal yang gue nggak. Analogi itu gue masih susah sekali juga. Tapi gue seneng nguliknya. Ulik aja terus, nggak lucu nggak apa-apa. Kita tuh, nih, gue tuh curiga di antara kita tuh ada yang nggak nyaman dengan nggak lucu. Kayaknya lu takut gitu nggak lucu. Gue aja kerjanya ngelempar jok-jok tipis-tipis respect. Kenapa sih takut banget gak lucu? Tadi di atas panggung gue bilang tarik kecap loh. Tiba-tiba plesetan. Kaget. Ya? Bebas aja bro, nggak usah takut nggak lucu. Gue ngerti. Cuman masalahnya adalah kalau lu jadi petinju ngapain kena tonjok, ngapain jadi petinju kan gitu. Jadi pelawak ya resikonya nggak lucu. Toh kita kan pelawak ya, nggak lucunya kita tuh lucu. Kita nggak lucu, kapan-kapan juga jadi joke, ya nggak? Nah, itu berarti santai aja dan ambil waktu untuk ngulik hal-hal yang kita nggak bisa gitu. Cobain aja dan memang harus gua akuin ada yang natural aja di kita. Kayak di gua storytelling natural, account natural, analogi susah. Tapi belajar aja terus, butuh waktu. Dan jangan dibandingin sama orang lain. Si ini udah bisa nih belajar giniin, kok gua belum ya. Beda-beda bro, santai aja. Kalau lu emang pengen jadi stand up comedian, waktu kita masih lama. Stand up comedian tuh makin tua tuh makin tajam biasanya. Nah gue gak sabar nih nungguin gue umur 50, 56, 60 kalau masih ada umur. Anjing kayak apa tuh stand up gue. Santai aja, gak usah buru-buru. Waktu masih panjang. Kecuali untuk Rio ya, kayaknya usianya pendek dia. Habis ini mau buat. Ada yang mau nanya? Silakan. Mau tanya apa aja biasanya bang penyakit-penyakit komika daerah yang membuat sulit bersaing di nasional? Karena bertahun-tahun sudah berstand up cuman nggak pernah naik masuk ke nasional. Nama lu siapa? Ari. Makasih. Ari nanya apa aja penyakit komika-komika daerah yang nggak bisa, yang membuat dia nggak bisa bertarung di nasional. Satu, terlalu nyaman dengan diksi, istilah dan phonetics dan referensi lokal. Waduh, lu kalau misalnya orang Cirebon kali ya, lu ngomong kiri, waduh, pecah banget dah.
Kayak nge-cheat. Di kota ini juga mungkin ada. Lu bisa nyebutin sebuah referensi, kata, istilah, intonasi dan nada bahkan yang deket banget sehingga agak kayak nge-cheat gitu. Gampang banget ketawa. Di tiap kota ada kayak gitu. Lu bawa itu keluar, nggak ada yang kena. Nah, kalau lu emang pengen jadi raja di Banjarmasin nggak apa-apa juga. Tapi kan tadi kan pertanyaannya gimana caranya bisa bersaing di kancah internasional. Di internasional itu, di nasional itu orang tuh susah untuk nangkep dialek gitu. Karena kan kita bahasanya sama, tapi cara ngomongnya beda. Katanya juga benar. Kadang-kadang kan ada beberapa daerah tuh kita itu beda arti gitu. Jadi mesti dibiasain untuk belajar bahasa Indonesia yang benar gitu. Lu pernah nggak baca tweet, abis itu lu nggak ngerti cara bacanya? Orang, lu baca tweet, dia cara bacanya gimana sih? Itu karena dia nge-tweet dengan gaya dia ngomong. Kita aja, beda tongkrongan, beda gaya ngomong. Ada orang yang di tongkrongan lucu, di luar tongkrongan nggak lucu. Karena selain referensinya, gaya tongkrongannya tuh udah pada hafal gitu. Gaya tongkrongannya dibawa keluar, jadi nggak kena. Jadi, permasalahannya adalah pengen bisa punya karir nasional, tapi nggak pengen keluar dari situasi nge-cheatnya. Nggak pengen belajar untuk stand up yang bisa membuat dia ditangkap orang lebih umum. Pertanyaannya biasa di kepala, gimana caranya tanpa harus ke Jakarta? Ya kan? Ya naikin di internet. Nggak percaya lagi nih pas ini. Taikin aja di internet. Anjing taikin orang Sunda. Naikin aja ke internet. Di internet isi orang Indonesia. Lucu mah lucu aja. Jangan sampai di kepala lu, Mas Panji ngomong gitu, Mas Panji enak, followersnya banyak. Lah, ada berapa sih bukti di Indonesia orang gak terkenal bisa viral? Di internet bener gak gue? Kalau emang lucu dan lu unik, viral lu, lah itu bocah, wong kok ngene, kok dibanding, kan bukan siapa-siapa kan? Tapi karena emang bagus banget, temen juga bagus, ya bagus aja. Nyebar dia. Sama joke juga kayak gitu, biasain aja taruh di internet, lihat aja reaksi orang. Terus aja taruh. Karena kalau lu nggak naruh di internet dan cuman mengandalkan penonton di depan lu ini orang Banjarmasin, bukan orang se-Indonesia. Orang se-Indonesia adanya di internet. Beneran deh, sekarang udah mulai ada yang kayak gitu. Udah mulai ngebiasain ngupload video-video stand up-nya. Dari Beler gue lihat, Bahrul juga gue lihat. Tapi rajin-rajinnya deh, cari cara aja. Lu open mic ini ya, beat yang sama, lu latih di 4 minggu yang berbeda, lu upload juga kerasa bedanya kok. Kan gue kan punya YouTube member ya. YouTube membership gue itu kan kalau jadi member gue bisa bayar 30.000, 125.000 gitu-gitu. Terus terbuka akses sama video-video tertentu. Salah satu itu video open mic gue. Tiap Selasa dan Kamis gue ngupload video stand up gue. Tiap Selasa Kamis selama 2 minggu berturut-turut setnya sama. Tapi yang nonton bilang, beda ya numbuh. Nah sekarang udah lebih matang gitu, mereka bisa ngelihat. Jadi naikin aja. Sekarang ini era yang menarik untuk stand up comedian. Dulu stand up comedian kalau mau jadi stand up comedian, dia harus main sitcom, dia harus main series, jadi host. Sekarang stand up comedian kalau mau jadi stand up comedian, hanya cukup mengandalkan stand up komedinya aja. Materi promo terbaik untuk diri lu adalah joke lu. Makanya joke lu taruh, biar lu terpromokan gitu. Dan lu jadi belajar gimana caranya supaya bisa bikin orang se-Indonesia ketawa. Paham? Ya bang. Thank you. Ada yang mau nanya? Yang lain. Mongkok ini kok dibanting-banting. Sorry gue lupa nih, nggak enak. Ada senior kita, tepuk tangan untuk Gotri dong, senior kita dari Stand Up Indo Purwokerto. Senior dia, Purwokerto. Legend dia di sana. Drunken Master, yoi. Drunken Master, pemabuk dia. Ada lagi mau nanya? Ini udah mau 30 menit. Ini kan sekarang jam berapa sih? 12:30 ya. Bentar lagi kita bungkus ya. Silakan. Malam bang, itu kan tadi nyambung dari Ivan ya bang ya. Maksudnya beberapa jokes itu kan bisa
bisa sampainya ke analogi, sampai ke what if atau gimana pun gitu. Nah, menentukan satu jokes ini cocoknya untuk apa itu gimana sih, Bang? Oh, siapa namanya tadi? Ayub. Semuanya bisa. Hmm. Yang nentuin tuh lu sukanya yang mana. Stand up comedy itu enaknya tau gak apa? Justru kita mesti subjektif. Itu enaknya stand up. Ada 10 komika dijajarin nih. Ini kita lagi ngomongin karir ya. Ada 10 komika dijajarin. Ada Rio, Alip, gue, Gotri, Rahadian Kuku. Pokoknya ada 10 lah, ada 10. Semuanya dibilang bikin materi stand up tentang Jokowi. 10-10-nya beda joknya. Nanti yang nonton akan bilang, oh gue lebih suka yang Alip. Oh gue lebih suka yang Panji. Itu stand up. Lu dipilih justru karena subjektivitas lu. Lu dipilih justru karena selera lu. Jadi kalau lu tanya gimana cara kita tahu ya premis ini enaknya dibawa kemana? Semuanya pasti bisa. Ada joke yang bisa dibawa ke ekot, ada joke bisa dibawa ke sarkas, ada joke bisa dibawa ke rule of three, segala macam semuanya bisa. Lu yang nentuin lu pengennya gimana. Karena nanti orang akan milih berdasarkan subjektivitas lu. Kayak yang ngomongin soal politik kan banyak. Ada yang lebih suka Sam, ada yang lebih suka Panji. Justru di situ enaknya kita, enaknya berkesenian. Kita yang nentuin apa yang menurut kita bagus. Ya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita bungkus. Saya mau tidur besok, bangunnya pagi soalnya. Ya. Kalau melihat di kompetisi di Suci misalnya, itu kan tiap tahun ada perkembangan pola-pola dalam permainan komedinya. Nah itu kita memang harus mengikuti pola-pola itu. Kayak ada apanya ya? Ada perbedaan dari tahun ke tahun. Ya. Kompetisi itu makhluk yang aneh banget menurut gue. Dan kalau lu pengen bertahan dan pengen menang ya harus diikutin maunya si kompetisi gitu. Nah memang benar dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, lebih tepatnya ada pola-pola yang sebaiknya udah gak usah dipakai lagi. Karena bosen gitu. Bukannya gak lucu, di luar pasti lucu Masian. Lu tau gak? A plus B. Gue suka, saya ini hobinya makan, saya juga hobinya main bola, saya juga hobinya makan sambil main bola. Ya Allah. Kalau di open mic sih masih pada kena. Lu bawa itu di Suci kan juri udah denger itu, ya Allah. Udah berapa tahun kita denger. Jadi lebih kepada ada yang tinggalin aja. Gue sih sekarang udah nggak ngejuri ya, jadi gue nggak tahu. Tapi terakhir gue ngejuri tuh gue masih ngerasa makin kesini tuh kompetisinya tuh mengapresiasi keresahan yang benar gitu. Jadi kita percaya, dibikin percaya bahwa emang itu yang lu pengen omongin. Jadi kita ketawa. Dibandingin ada orang yang udah bawa joke 4-5 tahun yang lalu gitu. Masih lucu, mungkin di panggung-panggung off air masih kena. Tapi jurinya tuh, tapi kenapa lu ngomongin ini? Gitu, kayak ada keinginan gitu. Bahkan yang nonton juga ngerespon itu. Yang nonton tuh ngerespon ketika keresahannya tuh dekat karena terjadi di kompetisi gitu misalnya. Sehingga orang ngerasa, tapi ini emang bener nih gitu. Nah sincerity itu, ketulusan dalam ngejok itu mungkin makin kesini makin diminta gitu. Orang tuh mesti percaya bahwa lu mendikte penonton untuk percaya bahwa emang ini tuh gue pengen gue omongin di depan lu gitu. Dan itu butuh skill beda lagi gitu. Lebih dari setup dan punchline, kemampuan meyakinkan orang di panggung, lebih dari itu. Tapi kalau emang pengen masuk di kompetisi dan pengen bertahan lama, emang itu mesti diindahkan. Cuman sekali lagi seperti yang gue selalu bilang, nggak harus ikutan kompetisi untuk sukses. Yang kompetisi berikan adalah lu dipaksa untuk nulis, dipaksa untuk perform yang terbaik. Kayak sebenarnya kan yang dilakukan kompetisi kayak yang gue minta. Cuman tadi gue minta lu untuk ngupload video, itu membutuhkan kedisiplinan lu sendiri, nggak ada yang nyuruh kan. Tapi kan kalau ikut Suci, minggu depan materi udah beda. Habis itu habis tayang di Kompas TV, naik di YouTube. Habis di YouTube dipotong-potongin sama orang. Masuk ke akun wow ngakak receh di Instagram. Tiba-tiba kita nyebar aja joke kita. Kan sama persis kayak yang gue bilang. Bedanya Kompas TV yang lakuin. Dan Kompas TV memaksa lu untuk bagus mulu. Kalau
Kalau tadi kan gue nyuruh lu tuh open mic, ngupload videonya. Lu mesti maksa diri lu sendiri untuk bagus. Gak ada yang nyuruh. Lu mesti maksa diri lu untuk upload, gak ada yang nyuruh. Nah Kompas TV kan ngelakuin itu. Padahal juara 1 waktu keluar pertama kan nggak ada jaminan. Kita tahu Uus masih bisa punya karir. Jadi kalau emang ikutan kompetisi adalah apa yang lu inginkan, yang mesti dipikirin. Rio mungkin ada mau jawab nggak? Karena ada juara. Ini pegang ini. Waduh asik, masuk channel nih. Ger. Bener kayak Mas Panji. Lucu banget nih kayak ngobrol berdua ya. Anjing, lucu banget nih gue nih. Aduh. Gue selalu bilang, ingat omongan Mas Panji kalau mau menang di kompetisi ya tahu caranya menang, udah gitu doang. Caranya menang kayak gimana tahu. Itu yang paling bener sih kayak Mas Panji bilang, kalau lu tujuan lu kompetisi mau menang tahu caranya menang. Nah gimana tahu caranya menang, kayaknya nggak bisa dijelasin deh itu deh. Ya tiap season beda kayaknya. Tiap season beda gitu. Kalau di season gua kayaknya memang bener yang Radit bilang, tri mantranya bisa dibawa jauh, terus bisa ditarik kemana aja, mau dikasih tema apa aja bisa dikemakan gitu. Kayak gue kan nggak punya materi sapam sebelum Suci, nggak punya materi sapam sama sekali. Cuman materi sapam 3 menit itu dipakai audisi, terus lolos. Ternyata sapam begitu dibedah, dimasukin tema apa aja bisa gitu. Ya balik lagi, tahu caranya menang kata Mas Panji gitu. Itu aja sih Mas Panji paling dari gue sih. Thank you. Udah ya cukup ya. Ya. Kayak yang tadi gue bilang, Suci itu makhluk yang aneh. Ada orang kayak dia tuh, orang gue juga taunya dia dulu di Komika Money Market ngomongnya Bob mulu ya kan. Iya. Iya. Kayak Viko sebelum masuk Suci nggak gitu. Nggak Assalamualaikum nggak gitu. Kompetisinya yang membuat dia kayak gitu. Tapi memang benar mesti tahu caranya menang. Dulu gue bilang, selama lu nggak jadi yang paling bawah, lu akan bertahan. Lu nggak harus jadi yang paling pecah, tapi jangan paling bawah aja. Cuma belakangan gue perhatiin terutama dengan yang sering terjadi beberapa kali ini ya. Kadang-kadang kita suka salah ngeraba yang terbawah tuh siapa. Tiba-tiba kita yang keluar, itu sering terjadi tuh. Jadi mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Kasus Bonar lah. Bonar, Alif Rivelino juga. Alif kan kalau nggak salah ultimate tuh waktu itu. Iya. Iya, terus pecah. Terus kayaknya dia nandain orang ini mungkin lebih lemah, tapi salah nandain. Ternyata dia yang lebih lemah. Ya, pokoknya skill yang dibutuhkan untuk bertahan lama di Suci itu skill stand up di karir plus hal-hal strategis, kayak punya trimantra yang baik, kayak gitu-gitu. Ya, semuanya biasanya sejam nih gue. Cuman gue kemarin nggak tidur, terus langsung ke sini, terus besok mesti berangkat lagi. Makasih banyak udah bantuin. Kalau mau nanya-nanya, lu bisa DM kami atau gue. Sama ini Rahadian Kukuh nih, di Malang disebutnya kukuh tremor. Tahu nggak? Karena orang kalau ketawa saking pecah tangannya gemeteran, gila. Lu boleh ya tuh ngobrol. Nah tuh. Udah, makasih banyak ya semuanya. Thank you. Makasih.